Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi ya. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian semua, kita tahu bahwa komunikasi ini adalah merupakan hal yang mendasar di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak ada orang yang lepas dari komunikasi selama dia hidup tentunya ya. Nah, kalau kita melihat arti komunikasi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh si penerima. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam komunikasi ada pengiriman pesan, ada penerima pesan, dan juga ada pesan itu sendiri gitu ya. Jadi ada pemberi pesan, ada penerima pesan, dan ada pesan itu. Bagaimana pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh si penerima pesan itu dan dipahami. Sehingga bisa mencapai tujuan daripada komunikasi itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam komunikasi, dalam kasih itu, maka di sini kita berbicara, komunikasi adalah berbicara dan mendengarkan di antara pasangan, ya, khusus di antara pasangan untuk memberi pengertian dan saling memahami satu dengan yang lain berdasarkan kasih. Sebelumnya mari kita baca dulu di dalam kitab Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Efesus 4 ayat 25 saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya lanjutkan sampai ayat 32 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya bacakan ayat dari Kolose 3, ayat 13 sampai 15 ya. Kolose 3, ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, pergunakanlah kata-kata untuk membangun, bukan untuk saling menyakiti. Yang berakibat bisa menimbulkan kemarahan gitu ya. Tapi untuk itu diperlukan kasih sebagai dasar dalam kita berkomunikasi. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pernikahan, maka di dalam pernikahan saat ini perceraian itu makin lama makin meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia dikatakan setiap tahun meningkat sekitar 15% gitu ya. Dan kalau di Amerika itu lebih dari 50% dari pernikahan itu terjadilah perceraian gitu ya. Kenapa? Di dalam pernikahan berakhir dengan perceraian karena disebabkan adanya konflik. Dan salah satu konflik yang menyebabkan perpisahan itu adalah komunikasi di antara pasangan. Oleh sebab itu, kita akan membahas tentang komunikasi yang tentu penting di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sebelumnya saya akan memberikan satu gambaran ya. Di sini ada percakapan
seorang suami dengan seorang istri. Nah, ya kita namakan lah ya, yang laki-laki ini Leo, yang perempuan ini bernama Hani gitu ya. Nah, sepasang suami istri ini pada awalnya hidup cukup rukun damai gitu ya. Dan si istri, dua-dua suami dan istri ini bekerja. Tetapi setelah memiliki dua orang anak, pasangan ini memutuskan untuk si istri berhenti bekerja ya untuk mengurus anak-anak dan keluarga. Untuk itu, suami juga perlu bekerja keras, lebih keras lagi. Kalau dulu dia bekerja mungkin satu kali, sekarang dia bekerja dua shift lah kira-kira begitu ya, untuk mendapatkan penghasilan lebih sebagai pengganti dari penghasilan istrinya ini. Nah, pada saat si istri berulang tahun, suami ini mau memberikan surprise kepada sang istri. Lalu dikatakanlah di sini, Hani, terima kasih telah mendampingi kamu. Kamu pantas menerima hadiah ini setelah aku menabung selama 1 tahun. Ini bukti cintaku kepadamu. Kira-kira respon istrinya seperti apa ya? Kira-kira responnya seperti apa? Bapak Ibu, senang lah ya. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Si istri ini malah komplain. Ya, aku telah berkorban selama ini. Kamu malah menghamburkan uang untuk cincin berlian ini. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Nah, Bapak Ibu, kalau bapak-bapak nih ya menghadapi kondisi seperti ini, sudah berlih lelah, kerja, menabung untuk memberikan hadiah yang membuat surprise buat istrinya, tapi dapat respon seperti ini. Kira-kira apa respon daripada bapak-bapak? Kira-kira seperti apa bapak-bapak? Kan sudah dibeli, udah dibeli. Oke, memang kadangkala maksud yang baik tapi tidak diterima dengan baik karena penyampaiannya persepsi dari masing-masing setiap orang berbeda gitu ya. Lalu kita lihat lanjutannya apa. Kenapa sih istri berespon seperti demikian? Lalu ketika dikatakan, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Lalu suami bilang, aku benar-benar mencintaimu. Memang dia benar-benar mengasihi istrinya gitu ya. Tapi si istri mengatakan sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh suaminya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan membantu aku melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, saudara, kalau melihat gini, apa yang salah? Di mana salahnya? Sebenarnya keduanya saling mencintai gitu ya. Tetapi ternyata terjadi salah pengertian di antara pasangan ini. Kalau dibiarkan kira-kira terjadi seperti apa ya? Sekali salah pengertian, dua kali, tiga kali, empat kali, terus. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Damai-damai, diam-diam. Mungkin kalau tipe orang yang diam ya dia diam aja gitu ya. Tapi ada sesuatu yang dipendam gitu ya, merasa tertekan. Kalau dibiarkan tentu bisa menjadi konflik di dalam keluarga. Karena komunikasi yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya konflik. Permasalahan dari keduanya kita bisa melihat di sini adalah mereka berdua ada di dalam satu atap rumah yang sama, tapi merasa sendiri, ya. Mereka bekerja sendiri, si istri merasa tidak mendapat dukungan. Mereka masing-masing bekerja, melakukan tugasnya masing-masing, tapi tidak menjadi satu untuk saling mendukung atau membantu. Beban kerja di rumah hanya dibebankan kepada si istri dan si istri merasa semakin berat. Ketika dia menikah, bekerja di rumah lebih berat rasanya daripada dia bekerja di kantor dan hidup sebelum menikah. Padahal waktu dia mau menikah, dia pikir kalau saya menikah saya lebih enak dong, ya. Berdua bersama-sama bekerja gitu kan, saling mendukung. Tapi kenyataannya kok bebannya seperti ini. Bagaimana dari pihak si suami? Suami merasa sudah bekerja lebih keras, ya. Dia seorang yang bertanggung jawab.
Untuk memenuhi kebutuhan materi, dia berusaha bekerja lebih keras lagi. Tapi tentu ada satu hal yang dikurang diperhatikan. Dalam hal ini adalah kebutuhan emosional dari pasangan ini. Ya, jadi sang suami berpikir hadiah yang mahal akan menyenangkan hati istrinya. Tetapi kenyataannya si istri menganggap itu sebagai pemborosan. Dan yang diinginkan adalah bantuan dari suaminya untuk pekerjaan rumah sehari-hari. Saudara-saudara melihat kesalahpahaman terjadi kenapa? Karena terjadi perbedaan pandangan. Bukan berarti mereka tidak mencintai, tetapi karena perbedaan persepsi dari masing-masing, baik suami maupun istri. Tapi kita melihat walaupun ada perbedaan, bukan berarti tidak ada cinta kasih. Karena kasih tidak akan membenci satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam hasil risetnya, ini juga di Amerika sekali lagi, karena saya cari yang di Indonesia agak susah gitu ya. Jadi hasil riset di Amerika, pasangan suami istri itu berbicara satu sama lainnya kurang lebih hanya 4 sampai 5 menit per hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa bayangkan? 4 sampai 5 menit per hari. Lalu sisanya bicara dengan siapa? Di kantor, ya. Kalau udah hal seperti ini, kemungkinan berbicaranya bangun tidur, mau makan, makan, mau pergi gitu ya. Tidak ada komunikasi yang intens antara pasangan. Dan kemudian kita lihat berbicara dengan anak hanya 30 detik per hari. Kalau kita melihat demikian, karena tuntutan pekerjaan bisa, karena sudah lelah sampai di rumah, tidak ada kesempatan lagi untuk berkomunikasi. Suami pulang ke rumah maunya santai dong ya, nonton Netflix, nonton drakor gitu ya. Istri udah capek dari pagi sampai malam, pengen berbicara gitu dengan suami, tapi suami sibuk sendiri, entah HP-nya gitu ya. Nah, kadang-kadang terjadilah seperti demikian. Hanya 4 sampai 5 menit per hari. Kita tidak pernah membayangkan demikian, bukan? Kita anggap udah satu rumah ya udahlah, terjadilah komunikasi. Nah, untuk itu kita tentu mau memperbaiki komunikasi di antara pasangan kita, ya. Maka bagaimana kita memperbaiki komunikasi dengan pasangan? Yang pertama, tentu kita harus mengenali dan memahami pasangan kita, ya. Pasangan kita, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun mungkin kita menikah, pasti saya kenal dong. Pasangan saya, istri saya kenal. Tapi sungguh-sungguhkah memahami pasangan kita lebih dalam daripada sekedar mengenal, ya. Untuk itu kita perlu mengenal dan memahami karakter daripada pasangan kita. Entah itu latar belakang gitu ya. Mengapa dia bersikap seperti demikian? Itu mempengaruhi setiap kita di dalam berkomunikasi juga. Mengetahui kelemahan dan kekuatan daripada pasangan kita. Mengetahui hobi, kebiasaan yang disukai dan tidak disukai. Nah, untuk itu perbedaan dan persamaan seharusnya tidak menghalangi untuk kesatuan suami istri. Ya, jangan anggap, aduh suami saya beda banget sama saya. Atau istri saya beda banget. Emang mau mempunyai pasangan yang betul-betul sama seperti kita? Kayaknya nggak mungkin lah ya. Karena yang udah jelas suami laki-laki, istri perempuan pasti berbeda. Kecuali cari yang sejenis itu pun juga pasti tidak sama dengan keberadaannya ya. Tapi di sini kita nggak, kita mengatakan bahwa pernikahan yang sejenis yang lebih baik tidak, karena Tuhan memerintahkan kita laki-laki dan perempuan yang bersatu, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan kenyataannya gitu ya, di dalam perbedaan inilah ya, menciptakan satu keterkaitan dengan yang lain, saling menopang ya, sehingga yang satu punya kelebihan mendukung yang kekurangan pasangannya. Itulah indahnya di dalam perbedaan ini. Saling tergantung satu dengan yang lainnya. Saling menghormati kepentingan masing-masing. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat istri yang biasa bekerja seperti tadi yang digambarkan, tidak mudah ketika diperhadapkan menjadi ibu rumah tangga secara full.
Tapi bukan berarti ibu rumah tangga lebih rendah dari ibu-ibu yang bekerja, tidak ya. Karena kita melihat bahwa komunikasi ini sangat penting, diperlukan, terutama untuk para pasangan muda ya, yang belum menikah. Boleh komunikasinya dilancarkan dulu gitu ya. Bagaimana ketika kita bertemu bukan cuma sekedar happy-happy, nonton bareng, makan-makan bareng, tapi berkomunikasi, mengenal lebih dalam lagi tentang calon pasangan kita tentunya ya. Jadi sebelum memasuki pernikahan, kenali dulu pasangan. Kalau sudah menikah, terus saling memahami satu dengan yang lainnya. Sehingga kita dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di dalam pernikahan ya. Pekerjaan tidak boleh menghalangi peran sebagai ibu ataupun sebagai ayah untuk memelihara anak dan keluarga. Suami juga mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam kelangsungan hidup keluarga. Ketika terjadi perbedaan, bukan berarti ya sekali lagi tidak ada cinta yang bisa disatukan, bukan. Tapi melalui perbedaan, kita diajar untuk lebih saling mengasihi. Ya. Di dalam Efesus juga dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu ya. Suami tunduklah kepada Tuhan sebagai kepala. Oleh sebab itu, suami dan istri membutuhkan tunduk kepada Allah. Ya, bukan hanya suami saja tunduk kepada Allah, istri pun tunduk kepada Allah, gitu ya. Untuk itu, maka di dalam keluarga, alangkah indahnya kalau ada juga waktu bersama untuk berdoa bersama, beribadah bersama, melakukan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Kemudian yang kedua, di dalam komunikasi dengan pasangan tentu harus dapat mengendalikan emosi ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tadi di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan juga, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi di dalam hal ini, di dalam hubungan antar pasangan, kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan seolah-olah ini sudah keluarga kita, sudah pasangan kita, boleh enaknya gitu ya, kita marah-marah. Di luar baik-baik dengan orang lain, tapi di rumah marah-marah dengan entah itu suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita. Tapi dikatakan, kendalikanlah emosi kamu. Tidak menjadi cepat marah. Bukan hanya di luar supaya orang melihat kita baik, tapi juga kepada setiap anggota keluarga kita terutama tentunya. Ya. Kalaupun demikian, apakah kita tidak boleh marah? Di sini bukan tidak tidak boleh marah gitu ya. Jangan cepat-cepat marah, ya. Lambat untuk marah bukan berarti tidak boleh marah. Ketika marah pun harus ada alasan yang tepat gitu. Kenapa marah? Dan dikatakan kalau marah tidak menjadi berdosa. Artinya marah kalau untuk alasannya tepat, tentu kita perlu marah. Untuk hal-hal menegur dosa, kita perlu marah gitu ya. Tetapi jangan kita juga menjadi berbuat dosa dalam hal ini. Dan kalau ada yang menegur, jangan sampai memendam dan menjadi satu kebencian. Ya, dibilang jangan sampai besok matahari terbenam belum padam amarahmu gitu ya. Untuk itu jangan pendam kemarahan kita sehingga menjadi kebencian atau bisa menimbulkan menjadi dendam untuk merancang pembalasan atau menimbulkan rancangan-rancangan yang jahat. Kemudian dikatakan di dalam mengendalikan emosi jangan cepat tersinggung ya. Ketika pasangan mengatakan sesuatu ditanggapi dengan persepsi yang berbeda ya. Kalau misalnya mau pergi ke satu tempat, lalu si istri dipakai pakaian yang sudah rapi, lalu suaminya menegur gitu. Aduh mah, pakaianmu kurang pantas deh, kira-kira seperti itu. Lalu si istri menanggapi, ah dasar
kasih kritik melulu, kamu pasti nggak sayang aku lagi. Nah, padahal belum tentu seperti itu, bukan? Mungkin ada hal yang dilihat kurang pas ketika berpakaian. Jangan berasumsi bahwa suami sudah tidak sayang lagi sama si istri gitu ya. Seperti juga dikatakan tadi, kita harus sabar satu dengan yang lainnya. Karena sabar membuat kita lebih dapat mengendalikan emosi, tidak menjadi cepat marah tentunya. Kemudian hal berikut, yang ketiga ya, di dalam komunikasi, tidak menyimpan dendam dan mengungkit-ungkit masa lalu. Kolose 3 ayat 13 mengatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara, kita semua di sini tentu pernah melakukan kesalahan, ya. Apakah ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada yang berani ngaku saya tidak pernah bersalah? Ada. Di sini nggak ada ya. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ya. Begitu juga ketika kita di dalam keluarga, ketika pasangan kita pernah melakukan kesalahan dan meminta maaf, ada pengampunan harusnya, ya. Dan jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan yang telah lalu. Atau ketika ada masa lalu pasangan kita yang kurang baik, ya, jangan itu menjadi senjata kita ketika kita berdiskusi untuk menyerang dia. Ah, dasar kamu gitu ya. Emang keluarga kamu pelit, misalnya seperti itu. Nggak perlu gitu ya. Atau mengungkit-ungkit kesalahan dia yang pernah dilakukan kepada kita. Tapi bagaimana ketika pasangan yang sudah melakukan kesalahan, kita berusaha membangun pasangan kita itu untuk memperbaiki masa lalunya. Apalagi ketika terjadi misalnya hal-hal yang sangat parah di tengah keluarga, tapi sudah terjadi pemulihan, jangan diungkit-ungkit lagi ya. Ada pengampunan yang boleh memperbaiki kondisi di dalam kehidupan rumah tangga kita tentunya. Kemudian yang berikut, yang keempat ya. Di dalam komunikasi kita perlu berbicara, tentu ada komunikasi, ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Dilakukan dengan kasih. Ya, dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 juga dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi biarlah lewat perkataan kita, pembicaraan kita, kita saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Bukan hanya kritik, kritik, kritik gitu ya. Tapi kita boleh memberikan kata-kata yang saling membangun satu dengan lain. Sehingga kalaupun ada tekanan di dalam hidup kita, beban pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, di dekatan keluarga ini menjadi satu tempat di mana mengayomi satu dengan yang lain, merasakan kedamaian gitu ya. Bukan malah di luar ada stres, lalu di rumah makin stres lagi gitu ya. Tapi biarlah di rumah ini menjadi peredam ketegangan-ketegangan yang terjadi di luar. Untuk itu diperlukan berbicara tadi, berbicaralah dengan jujur, terbuka, dan saling mempercayai. Ya, satu dengan yang lainnya. Kalau sudah tidak ada kepercayaan satu dengan lain, sulit kita berbicara. Kita ngomong jujur pun pasti dicurigai gitu ya. Kita ngomong apa aja pasti disalahkan karena sudah tidak ada kepercayaan. Untuk itu harus tetap dibina, saling percaya antara pasangan ini. Kemudian berbicara dengan tujuan untuk menumbuhkan cinta kasih. Bukan untuk saling menyalahi dan mau menang sendiri. Ya, atau menyatakan saya yang paling benar, kamu salah gitu ya. Tapi bagaimana di dalam komunikasi ini kita saling menyatakan cinta kasih kita ketika ada yang salah, menegur, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Makan menumbuhkan iman masing-masing ya.
Kemudian dikatakan bahwa kalau kita sudah berbicara, tentu perlu mendengar. Jangan kita melulu yang berbicara. Ada waktunya kita mendengar dari pasangan kita. Mendengarkan bukan hanya telinga, tetapi dengan hati. Artinya, kita bisa menangkap makna dari apa yang disampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, tapi kita bisa melihat bahwa maknanya bukan seperti yang kita tangkap sebelumnya, gitu ya. Untuk itu memang diperlu kedekatan, keintiman satu dengan yang lain. Kalau kita melihat seperti tadi contoh yang di atas gitu ya. Maksud suami baik, tujuannya mau memberikan hadiah untuk bisa menyenangkan si istri, hadiah yang mahal gitu ya. Tapi ditanggapi dengan lain. Kenapa? Karena disalah mengerti sebagai satu pemborosan. Saya ngirit-ngirit, kamu memboroskan untuk itu, gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan dialog tentunya. Nah, di dalam berbicara ini kita eh, memiliki ya berbicara dengan bahasa cinta. Menurut Dr. Gary Chapman katakan ada 5 hal ya, 5 bahasa cinta. Yaitu yang pertama saling melayani, memberikan apresiasi, memberikan hadiah, memberikan sentuhan fisik dan memberikan waktu yang berkualitas. Coba kita lihat satu persatu ya. Kita akan singkat aja bahas satu persatunya. Yang pertama adalah saling melayani. Dalam hal ini berikanlah bantuan kepada pasangan ketika dia membutuhkan. Melayani, saling melayani satu dengan lain. Dan biasanya kalau yang melayani menyiapkan makanan, biasanya istri gitu ya, ibu-ibu di rumah. Tapi alangkah indahnya kalau bapak-bapak pun bisa menyiapkan makanan sama-sama gitu ya, bergantian. Ketika melihat istri sibuk mengurusin anaknya, melayani anak-anaknya mau belajar gitu ya, mau melakukan sesuatu, dia sibuk, lalu suami-suami boleh membantu, mencuci piringnya gitu ya, untuk mendukung satu dengan lain di dalam hal ini. Ya. Kemudian kalau suami istri, pasangan suami istri yang masih punya baby gitu ya, bergantian karena malam harus bangun, siang tentu lelah ya suami bantulah ya, membuatkan susu, mencuci pakaian, tapi bukan berarti terus-terusan gitu ya. Tapi ketika istri membutuhkan istirahat ya bantulah. Tapi ketika suami mau istirahat ya istri yang melakukan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saling melayani satu dengan yang lain bukan berarti di dalam rumah itu semua pekerjaan istri. Suami nggak perlu bekerja, suami hanya perlu bekerja di luar, di rumah itu urusan istri. Tetapi kita saling membantu. Di mana pasangan kita sedang membutuhkan, disitulah kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikut adalah memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi ini saling memberikan penghargaan. Ya. Berikanlah pujian ketika ada pasangan yang berhasil melakukan sesuatu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, masih nggak berikan pujian buat pasangan kita? Kayaknya nggak perlu lagi ya. Sudah berapa lama tidak memberikan pujian? Asing gitu ya. Padahal pasangan kita sendiri loh ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, pujilah dia gitu ya. Tetapi juga ketika ada perbedaan pendapat, hindarilah melakukan kritik dan kata-kata negatif. Tetapi memberikan dorongan, kata-kata positif yang bersifat membangun satu dengan yang lainnya. Jadi jangan lebih banyak kritiknya dari kata-kata positifnya. Alangkah indahnya kalau di dalam perkataan kita lebih banyak kata-kata yang lebih positif daripada kata-kata yang negatif tentunya ya. Hindari kritik dan kata-kata negatif itu. Kemudian yang berikut dikatakan berikanlah hadiah ya. Untuk menyatakan saya memberikan perhatian dan surprise kepada pasangan. Berikanlah hadiah itu tidak perlu mahal-mahal ya. Tapi ketika kita merasakan, melihat ada sesuatu yang perlu diapresiasi, berikanlah hadiah kepada pasangan kita. Ketika kita pergi ke satu tempat, lalu melihat satu benda dan teringat kepada pasangan kita, berikanlah. Tidak, mungkin tidak banyak, tidak mahal gitu ya. Mungkin harganya murah atau makanan kesukaan dia. Berikanlah perhatian kepada pasangan kita dengan memberikan hal-hal yang kecil. Itu sudah menyatakan memberikan perhatian. Tapi jangan pura-pura gitu ya.
Kadang-kala ada juga orang memberikan hadiah karena dia punya salah gitu ya. Dia punya salah kepada pasangannya untuk menutupi kesalahannya lalu diberikan hadiah gitu ya. Bukan untuk itu, tapi jujurlah. Saya memberikan hadiah karena saya memberi perhatian kepada pasangan saya. Kemudian yang berikut adalah memberikan sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik. Ini khusus untuk pasangan suami istri ya. Jangan pasangan yang masih pacaran katanya disuruh sentuhan fisik gitu ya. Peluk-peluk dengan pasangan, bukan, bukan ya. Ini khusus untuk yang sudah menikah tentunya. Pegangan tangan ya, pegangan tangan boleh lah ya buat mereka yang masih berpacaran gitu ya. Tetapi di dalam suami istri kadang-kadang jalan gitu ya, masih pegangan tangan nggak? Masing-masing lah ya. Kan dia sudah bisa jalan sendiri gitu ya. Kalau pacaran maunya deket-deketan, maunya pegangan tangan, tapi begitu sudah menikah ya. Nah, itu juga saya alami gitu kan. Ya, jadi bukan bukan saya melihat orang lain, saya juga melihat kehidupan saya juga gitu ya. Rasanya pegangan tangan itu kalau jalan ya udah masing-masing aja gitu kan. Dan dikatakan berikanlah pelukan pada pasangan Anda. Paling tidak satu kali aja satu hari gitu ya. Entah itu mau tidur gitu ya. Setelah semua aktivitas selesai, peluklah pasangan. Ya. Katakanlah ya, sentuhan itu buat perempuan khususnya alangkah apa ya? Merupakan satu semangat gitu ya, membangkitkan semangat. Kalau dia lagi tegang, marah-marah, peluklah pasangan Anda ya. Itu membuat dia reda. Jadi lakukanlah sentuhan fisik walaupun sudah menikah puluhan tahun sekalipun gitu ya. Tapi jangan terus peluk-pelukan terus gitu ya, nggak melakukan aktivitas nggak gitu ya. Kemudian berikutnya, waktu yang berkualitas. Nah, untuk melakukan semua bahasa cinta ini diperlukan waktu tentu. Jadi jangan, ya saya sudah berikan eh, kualitas ya, hubungan yang berkualitas, tapi waktunya ya tidak pernah bertemu muka gitu ya. Mungkin kalau jarak jauh sekarang gampang gitu ya. Bisa video call, bisa berbicara, walaupun tidak di dalam satu tempat. Waktukan, gunakanlah waktu bersama-sama, berrekreasi, siapkan eh, khusus misalnya waktu pergi berduaan, ketika anak-anak bisa dititipkan, sekali-sekali pergi berdua gitu ya, menikmati kebersamaan bersama. Bukan cuma waktu keluar, waktu di dalam rumah pun bisa kita bersama-sama melakukan hobi bersama-sama. Kalau hobinya masak gitu ya, sama-sama. Yang satu menyiapkan, yang satu masak, sama-sama bersuka cita. Di rumah bisa nonton bareng-bareng gitu ya, bisa olahraga bersama-sama. Sediakanlah waktu berdua pada saat-saat tertentu tentunya. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan di mana kita bisa melakukan bahasa cinta. Sulitkah? Sulit nggak? Coba kita lihat ya. Bisa saling melayani? Bisa ya. Nggak susah-susah gitu ya. Bantu angkat piring, ya, cuci piring, ya, berikan apresiasi. Nah, ini mungkin kalau yang agak kurang romantis gitu, mungkin agak kaku, boleh lakukan gitu ya. Berikan apresiasi, pujian pada pasangan kita. Tidak usah muluk-muluk gitu ya. Jangan sampai nanti pasangannya kaget gitu. Nggak pernah beri apresiasi, tiba-tiba apresiasinya setinggi langit gitu ya. Pujiannya kaget nanti dia. Berikan pujian yang wajar tentu dan jujur ya. Kemudian berikan hadiah. Tadi bukan nggak usah perlu yang mahal-mahal, tapi eh, bukti bahwa ada perhatian ya. Kita memberi perhatian, melihat sesuatu, saya teringat kamu, saya berikan ini gitu ya. Dan lakukanlah sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik untuk kebersamaan di dalam pasangan ini dan berikanlah waktu yang berkualitas. Kalau selama ini sibuk masing-masing, tidak ada waktu untuk bersamaan, carilah waktu ya. Entah itu weekend, entah itu hari Minggu ya. Lakukanlah kebersamaan di dalam menggunakan waktu yang sudah ada ya. Saya bertemu dengan satu pasangan yang
sangat sibuk gitu ya. Sibuk sekali. Sampai dikatakan suaminya mengatakan kepada istrinya, saya tidak mau diganggu antara Senin sampai Jumat karena dia padat pekerjaannya. Lalu tapi Sabtu Minggu saya berikan waktu buat kamu gitu ya. Bukan berarti dia tidak tinggal di rumah gitu, tapi kadangkala waktu itu tidak sempat untuk berkomunikasi lebih intens gitu. Tapi tetap ketemu sama rumah. Nah, saya melihat waktu dia pergi gitu ya, Sabtu kemudian kita berjalan bersama, lalu saya lihat betul suaminya melakukan hal yang eh, saya kenal istrinya gitu ya. Istrinya ini punya hobi gitu ya. Suaminya hobinya nggak sama dengan istrinya. Tapi untuk hobi ini dia kita kumpul satu komunitas. Lalu suaminya itu nganterin dia, istrinya. Dia cuma diam aja, tapi dia tungguin istrinya, ya. Karena kenapa? Mereka komit. Kalau Sabtu Minggu kita akan berdua. Apapun yang dilakukan kita berdua, gitu ya. Saya pikir ini baik gitu ya, dilakukan sesibuk-sibuk apapun kita, berikanlah waktu yang berkualitas di dalam untuk pasangan kita masing-masing, ya. Kemudian berikut ya, yang terakhir. Yang terakhir ya. Cinta baru dapat dirasakan dan dihargai ketika dapat dipahami oleh penerimanya. Jadi kalau kita mengatakan cinta, tapi tidak bisa dipahami oleh pasangan kita, ya sia-sia juga gitu kan ya. Untuk itu perlu dipahami oleh masing-masing. Untuk itu kita kembali lagi melihat apa yang harus kita lakukan tadi. Oke, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Atau ada yang mau nambahin, boleh bebas ya. Oke, silakan. Ricky, Oh, baru masuk. Oh iya, Ibu, saya mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Iya. Baik, selamat malam Ibu Greta. Ya, malam Eh, Diki. ya mohon maaf berisik ya Bu ya, saya lagi di halte kebetulan lagi nunggu hujan reda. Oh, oke. Jadi sebenarnya tema yang menarik berkaitan dengan tentang cinta, memahami tentang pasangan. Yang ingin saya tanyakan kebetulan ini terjadi di kisah nyata, terutama kebetulan kan saya ini ada kebetulan kan saya ngekos begitu dan kemudian saya ngekos ini bergabung dengan si pemilik kos. Nah, kemudian si pemilik kos ini mempunyai anak yang sudah menikah dan tinggal di satu rumah begitu. Kebetulan kamarnya itu di depan kamar saya. Justru saya sedikit emosi. Kenapa? Karena justru seharusnya di mana pemaparan dari Bu Greta cinta itu bisa harus saling memahami dan mengerti satu sama lain. Justru saya melihat tidak ada sama sekali cinta dari seorang suami dan istri ini begitu. Seperti contoh saat lagi berantem, hampir setiap hari berantem, terus juga kalimatnya pun tidak mencerminkan sepasang suami istri. Seperti contoh misalnya lagi berantem cuma masalah sepele cucian, manggilnya lu gua, terus juga kemudian anaknya membuat kesalahan, saling melempar, itu anak lu, itu anak lu begitu. Justru saya tidak mendapatkan pengertian, oh seperti inikah cinta begitu bagi seorang yang suami istri, apalagi ini keluarga yang di bawah mereka itu adalah keluarga Kristen gitu. Justru mereka tidak mencerminkan sepasang suami istri yang seperti tadi harus saling mengerti, habis itu harus saling memahami, istri tunduk terhadap suami dan lain-lain yang seperti ibu paparan itu. Bagaimana Bu penjelasannya? Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Riki. Nah, ini satu pengalaman yang dialami oleh Riki. Tentu kita melihat di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi keluarga-keluarga yang tidak seharusnya terjadi gitu ya. Seperti yang tadi Riki gambarkan. Kalau kita sudah melihat bahwa hal ini kurang tepat sebagai pasangan suami istri, itu bisa menjadi pembelajaran juga buat kita bahwa kita tidak boleh mencontoh hal seperti itu. Ketika kita menikah nanti, saya tidak mau melakukan hal itu kepada pasangan saya. Saya tidak mau keluarga saya seperti itu, kira-kira. Tetapi untuk itu, tentu kita perlu belajar bagaimana kita menjadi pasangan yang harmonis tentunya, ya. Nah, mungkin pasangan yang kamu lihat itu belum pernah belajar
atau belum pernah dipersiapkan dengan matang untuk menjadi pasangan suami istri. Orang yang sudah dipersiapkan saja bisa terjadi percekcokan atau konflik. Apalagi kalau orang yang tidak dipersiapkan ketika memasuki pernikahan. Ya. Oleh sebab itu, maka kita yang sudah mengetahui dan menyadari betapa pentingnya pernikahan itu yang harus dijalani dengan baik, maka kita harus terus belajar, gitu ya. Belajar memahami satu dengan yang lain, belajar untuk melakukan sesuatu yang positif, kata-kata yang positif buat pasangan kita, melayani satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, bagaimana cinta itu bisa diungkapkan dengan benar, maka perlu ada komunikasi yang baik yang berdasarkan kasih tadi, ya. Eh, Mungkin itu yang saya bisa katakan kepada Ricky, ya. Kalau kamu melihat contoh yang tidak baik, itu satu gambaran bahwa saya tidak boleh melakukan atau menjadi seperti demikian. Saya harus melakukan yang benar, ya. Oke, Ricky, Baik Ibu, siap. Terima kasih Ibu. ada lagi? Silakan. Atau ada yang mau jawab di sini? Mau nambahkan? Oke, oke. Ada lagi yang lain? Ibu, boleh satu pertanyaan lagi? Satu lagi. Ya, boleh, silakan. Nah, jadi sebenarnya ini cukup menarik Bu bagi saya. Kenapa? Tapi bukan untuk menyudutkan seorang wanita ataupun perempuan begitu. Tapi kenapa ada kalanya setiap pasangan khususnya yang belum menikah ataupun yang sudah menikah mempunyai dalam suatu hubungan yang mempunyai masa lalu yang begitu kelam. Seperti salah satunya mungkin yang entah mungkin kesal dari pihak wanita atau si pihak laki-laki begitu. Apalagi terutama laki-laki yang mempunyai kesalahan. Kenapa wanita sangat sulit begitu untuk melupakan kesalahan yang mungkin di masa lalu si pria pernah lakukan begitu. Oke, mungkin Ibu Greta tadi kan pernah tadi sampaikan bahwasannya harus memaafkan dan tidak perlu mengungkit kejadian yang masa lalu sudah terjadi begitu. Tapi ada kalanya memang bagi kami laki-laki mungkin saat saat mungkin mengalami debat begitu dengan seorang wanita, apalagi pasangan ataupun istri kita begitu. Kenapa wanita selalu mudah begitu mengingat-mengingat kesalahan masa lalu? Aku kasih contoh kisah nyatanya ibu saya gitu. Ibu saya itu setiap berantem tuh selalu mengungkit kejadian kesalahan yang pernah papa saya lakukan begitu. Padahal itu sudah kejadian berpuluh-puluh tahun, tapi kenapa selalu setiap berantem sedikit kembali ke masa lalu, setiap berantem sedikit kembali ke masa lalu. Nah, apakah memang notabene-nya wanita itu sangat sulit untuk melupakan sedikit saja kesalahan dari laki-laki atau bagaimana? Terima kasih. Oke, nah emang ini satu kenyataan ya, yang sering dialami oleh pasangan suami istri. Istri kadangkala mengatakan suami sudah minta maaf atas kesalahannya, tapi istri seringkali masih mengungkit-ungkit. Kenapa? Karena pengampunan yang diberikannya itu belum secara tuntas atau pemulihannya belum tuntas gitu ya. Jadi masih ada yang terpendam. Kenapa perempuan seperti itu? Ya mungkin ada beberapa perempuan yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan mungkin gitu ya. Karena perempuan itu lebih banyak memendam ya, lebih banyak memendam emosinya dia sehingga ketika ada pemicu yang menyebabkan dia muncul kembali persoalan yang lalu-lalu keluar gitu ya. Itu sebabnya karena masih ada hal-hal yang dipendam di dalam diri dia. Jadi belum tuntas betul. Pemulihannya belum tuntas. Jadi oleh sebab itu perlu kembali diperbaiki pemulihannya ini supaya tuntas ya. Eh saya pikir bukan untuk pasangan suami istri, tapi juga untuk para yang calon-calon pasangan ini. Ini perlu dibicarakan ketika kita punya masa lalu yang kurang baik. Entah misalnya pernah mengalami KDRT di dalam keluarga ya, salah satu dari kita itu kadang-kala masih membekas di dalam dirinya ya. Dan itu bisa kebawa ketika sudah menikah. Contoh, misalnya nih ya, saya bawa ini
Contoh doang. Kalau seorang suami waktu masih muda, dia sering masih kecil, anak-anak sering dilakukan mendapatkan KDRT dari orang tuanya. Dia benci sekali perlakuan itu kan. Dia tidak suka kan. Tetapi hal itu bisa membuat dia melakukan hal yang sama kepada anaknya atau kepada istrinya. Kenapa? Nah, padahal dia gak suka loh. Tapi di alam bawah sadar dia melakukan suatu kekerasan. Ini seringkali dijumpai seperti demikian gitu ya. Karena waktu dia marah, dia kebayang kembali ketika dia diperlakukan oleh orang tuanya seperti itu. Dan dia lakukan itu kepada anaknya. Oleh sebab itu, sebelum menikah, lebih baik perbaiki dulu ya. Masa lalu, kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Tidak ada yang tidak punya masa lalu yang semuanya mulus-mulus, tidak. Ada hal-hal yang tidak baik. Perbaiki dulu dengan kehidupan kita yang lalu. Supaya ketika kita memasuki pernikahan, kita sudah bereskan dan itu tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak mau toh keluarga kita mengalami hal yang sama ketika misalnya saya mengalami ke KDRT. Saya nggak mau dong keluarga saya juga mengalami seperti itu. Tapi kadang-kadang tanpa diinginkan itu dilakukan gitu ya. Oleh sebab itu bereskan masa lalumu sebelum memasuki pernikahan. Ya, itu ya, Vicky. Jadi memang dalam hal ini perempuan lebih banyak memendam perasaan sehingga ketika ada pemicu dia keluar lagi gitu ya. Kenapa? Karena itu belum benar-benar pulih. Sakit hatinya belum pulih banget. Itu perlu diselesaikan dulu sehingga dia tidak mengungkit-ungkit kembali masa lalunya. Masa lalu dari pasangan kita juga. Oke, Ricky? Ibu, mohon maaf, itu Ya. cara memulihkan si pihak wanita untuk bisa benar-benar pulih gitu. Apakah memang kita sebagai pasangan harus terus-menerus memperbaiki diri, menunjukkan kepada pasangan kita bahwa kita sudah berubah, kita tidak seperti dulu, atau mungkin bagaimana apakah si wanita bisa memperbaiki dirinya sendiri, atau apakah ada cara yang memang bisa ampuh si wanita bisa sembuh benar dari kesalahan dari pasangan. Ah, agak hilang-hilang nih. Bagaimana caranya? Kira-kira gitu ya. Kalau saya Iya nggak betul salah Ibu, paham. iya Ya, caranya. caranya ya tentu orang yang mengalami sakit hati ini yang harus berbicara gitu ya. Kalau dia sudah pasangannya sudah mengakui dan minta maaf dan tidak melakukannya lagi gitu ya. Tentu harusnya dia bisa terima kondisi seperti ini. Tapi memang kadang-kala tidak mudah seperti kita katakan ini. Udah dong maafin dong, kan udah diampuni gitu. Tidak semudah itu. Karena itu sudah membekas di dalam hidupnya dia. Untuk itu memang perlu pertolongan lah ya, entah orang yang dekat dengan dia atau orang yang bisa dipercaya dengan dia untuk bisa mengungkapkan sakit hatinya yang masih ada di dalam dirinya. Ya, itu yang perlu dilakukan supaya dia sungguh-sungguh bisa dikembalikan eh, ke pemulihannya gitu. Jadi perlu dibicarakan kepada orang yang dia percaya tentunya. Tidak semua orang yang dia umbar-umbar tentunya nanti bisa malah bocor gitu ya. Tentu kalau ada rahasia di dalam keluarga, dia perlu bicara dengan orang-orang yang bisa dipercaya tentunya. Untuk bisa menolong dia bagaimana mengatasi rasa sakit hatinya ini yang masih ada terpendam. Untuk itu tentu perlu dilatih gitu ya. Mengeluarkan isi hatinya dulu, kemudian dilatih. Ketika timbul perasaan itu, apa yang harus dilakukan gitu. Supaya tidak keluar kata-kata yang menyakitkan lagi untuk pasangannya. Dan dia harus menyadari bahwa pengampunan yang sudah diberikan itu harusnya juga sesuai dengan bukti yang pengampunan yang sudah dilakukan gitu ya. Eh karena kita semua tidak ada yang 100% sempurna ketika kita menjalani kehidupan ini. Tetapi kita belajar untuk melakukan sesuatu untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi tentunya. Untuk itu memang kalau perlu pertolongan orang lain, temuilah orang yang bisa dipercaya. Ya, oke, itu Ricky. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, oke, ada lagi yang lain? Silakan.
Silakan. Ada yang lain? Yang di sini juga boleh. Yang masih muda-muda boleh. Tes. Ya, terima kasih Bu Greta. Saya mau sharing sedikit nih. Jadi menyikapi juga tadi pertanyaan Ricky ya. Jadi tadi sebagian besar sudah Bu Greta jelaskan bahwa tidak demikian semua wanita ya. Tapi jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang itu pendendam ya. Selain tadi kalau wanita itu lebih perasa, jadi lebih menyimpan ya seperti itu. Tidak, namun demikian tidak semuanya tadi Bu Greta sudah jelaskan itu salah satu faktor. Juga dari latar belakang keluarga bisa ya seseorang dengan karakter yang berbeda-beda ya juga bisa menyebabkan seseorang yang satu orang yang dendam, yang satu ya orang yang notik tulus ya udah kejadian saat ini ya besok lusa dia udah lupa seperti itu. Jadi itu juga salah satu faktor lain yaitu karakter seseorang. Namun menyikapi bagaimana untuk bisa berubah dari seorang pendendam dan tidak menjadi pendendam. Tadi tadi dari segi apa ilmu ya tadi misalnya dari psikologi ya. Tadi Bu Greta sudah ungkapkan banyak hal. Harus cari orang yang bisa mengarahkan dan orang yang bisa dipercaya untuk membantu dia lepas dan harus eh, menyelesaikan itu karena itu satu kalau saya bilang itu sakit ya. Jadi harus diselesaikan dulu sebelum dia masuk ke jenjang lebih jauh misalnya dalam pernikahan. Trauma-trauma seperti itu bisa aja berlanjut kalau nggak diselesaikan. Namun saya kasih satu pertimbangan lain juga. Tadi bagus sekali ayat Efesus 4:25 tadi ya. Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kebetulan ini firman Tuhan menjadi pegangan kami ketika kami baru jadian, baru pacaran, ya janjian kami komit bersama. Bahwa kita nggak boleh ribut terus. Misalnya kalau dulu kan kita anak muda malam minggu ngapel kan, habis ribu-ribu pulang nanti ketemu lagi malam minggu berikutnya baru penyelesaian. Padahal tidak melupakan itu tersimpan, belum ada penyelesaian. Jadi itu menjadi komitmen kami ketika kami pacaran sampai hari ini. Kalau 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 sampai kita ribut dua urusan sepele sampai besar itu tidak ada yang benar, dua-duanya salah dan dua-duanya harus berlutut di hadapan Tuhan, minta pengampunan Tuhan yang menyelesaikan. Nah itu ampuh sekali. Kami mengalami itu dan itu jalan yang paling baik Tuhan pimpin itu ya. Selama pengalaman saya mulai pacaran sampai sekarang berapa tahun udah? Eh, udah 34 tahun ya. Ya. Jadi 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 apa? Maksud saya mau garis bawahi bahwa kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalam pertumbuhan rohani kita. Ya, kita akan semakin dewasa karena kita mengenal Tuhan, kita mau lihat teladan Kristus, kasihlah yang bisa mengubah. Ini yang sebelah saya ini orang yang pendendam dulu, tapi terus bisa belajar mengampuni dan lepas dari pendendam. Terutama kepada abangnya dulu. Ya, wah, dia dendam sekali. Tapi dia kemarin-kemarin bisa terus belajar untuk mengampuni dan tidak pendendam. Nah, percaya bahwa bisa terjadi juga orang pendendam itu karena memang belum lahir baru di luar Tuhan. Seperti itu. Nah, saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, yang artinya sudah dilahirkan kembali, kita akan bertumbuh. Kita akan terus dibentuk Tuhan. Dari yang negatif akan dikikis pelan-pelan. Progresnya pasti ada. Tergantung bagaimana kita
pergaulan kita secara pribadi dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, itu saya pikir. Jadi yang paling penting itu sekali lagi mengingatkan janganlah cari pasangan yang belum seiman. Ya, itu sama aja mencobai Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, saya mau komentarin ini nih ya, Dr. Gary Chapman ini tadi ya. Kalau saya lihat saling melayani, ini mungkin lebih lebih terarah kepada kaum pria kepada wanita. Lebih cenderung kalimat pertama ini untuk pria. Misalnya bantu di rumah, ya kayak contoh tadi ya, perempuan yang perempuan merasa pasangannya tidak gubris, tidak bantu cuci piring, nyapu, apa ngurus anak seperti itu. Nah ini mungkin tantangan yang paling berat buat kaum laki-laki karena pikir udah sibuk di luar cari uang dan nggak perlu bantu di dalam seperti itu. Nah kemudian yang poin nomor tiga saya mau lihat, kalau saya sharing pribadi dia memberikan hadiah, saya paling beruntung dia nggak mau kasih hadiah dia. Setiap kali ulang tahun mau kasih hadiah apa, dia nggak mau. Saya udah tahu dia paling seneng tas, tapi tasnya udah berjibun di rumah tuh udah banyak tas. Saya nggak rela ngasih dia tas. Iya, saya nggak rela ngasih dia tas. Udah kamu mau apa ya? Dia nggak mau. Ya udah nggak usah kasih hadiah. Nah itu. Dan waktu berkualitas. Ah ini pergumulan saya sampai hari ini. Ya, beliau ini sibuk sekali luar biasa. Pokoknya kalau ketemu saya, ini nggak berhenti berhenti nih HP. Jadi kapan ngobrolnya? Tapi saya tahu ada kapan waktu eh, yang bisa kami sama-sama kalau nonton ya nonton dia senang. Ya saya juga senang nonton. Jadi kami nggak satu waktu ya nonton. Tapi itu sampai sekarang ya masih pergumulan saya. Karena saya kesel. Udah kapan ngobrolnya? Tadi bener Bu Greta bilang nggak ada 5 menit loh ngobrol sepanjang hari. Pulang ini terus nanti sampai di rumah sinetron udah habis nonton sinetron udah ketiduran kapan ngobrolnya gitu loh habis. Nah paling kalau kami pergi nonton ya itulah kesempatan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Heri buat tambahannya. Memang selain apa yang kita sudah dapatkan hari ini, harus digarisbawahi tadi ya, bahwa kita perlu juga memperbaiki kerohanian kita, tentunya ya, spiritual kita. Ya, tadi ada doa, ada persekutuan bersama, itu jangan dilupakan ya. Kalaupun kita merasa, aduh nggak mungkin lah dia berubah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Ya, jadi tetap usahakan. Kita usaha secara manusia, secara teori yang kita lakukan gitu ya. Tetapi juga lakukanlah doa kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu. Nah, kemudian kesaksian dari Pak Heri dan Ibu Iva ini luar biasa ya. Buat kita yang semua yang muda-muda, kita boleh belajar. Saya juga dengan Pak Big Man dulu bukan pasangan yang romantis gitu ya. Nah, tahu kan kalau orang dari Sumatera gitu kan, keras-keras. Nah, Pak Heri juga dari Sumatera. Keras-keras mula-mula saya juga kaget gitu. Buat saya kaget banget ketemu orang seperti ini gitu kan. Tapi lama-lama kita saling memahami gitu ya. Kalau saya dulu sering kaget-kaget lama-lama terbiasa dan dia juga menurunkan gitu ya. Kekerasan dia mengimbangi ya satu dengan lain. Sehingga kita bisa saling memahami. Di tengah-tengah kesibukan pun ketika pulang tadi ya, ketika pulang kita juga jarang ngobrol gitu, tapi dia hobinya nonton. Waktu dulu nonton TV, Netflix, film-film gitu ya. Saya nggak gitu suka hobi nonton, tapi saya duduk di sampingnya. Saya temenin dia, saya ngapain? Saya baca buku. Waktu itu saya suka menjahit atau apapun yang saya lakukan, saya duduk samping dia gitu ya. Tetap bersama-sama melakukan hobi. Itu bukan hobi saya, tapi saya bisa mendampingi kan. Ya, begitu juga laki-laki si istri punya hobi yang aduh masa saya mesti ikut-ikutan nggak apa-apa bukan hobi saya tapi saya bisa mendampingi toh gitu ya jadi lakukanlah hobi atau olahraga bersama untuk membangkitkan kebersamaan keintiman di antara pasangan tentunya ya ada yang mau memberi sharing lagi Pak Yelan yang udah berpasangan. Oke silakan masih ada waktu silakan kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu.
Atau ada yang menanggapi? Di sini ada siapa, Bapak? Siapa yang mau sharing? Silakan pengalamannya ketika berkeluarga seperti apa? Pak Ucok, silakan Pak Ucok. Saya mungkin nanya aja Bu Greta. Oh, oke. Kalau saya ngasih advice kayaknya belum pantas kayaknya. Sharing Saya mau boleh, nanya, Pak. Ya, oke. eh, kalau di kita sekarang ngomongin contoh kasus di dunia orang Batak lah misalnya gitu ya Bu. Kalau di dunia orang Batak itu kan ada istilah anak kuko apa anak kukon hamoraon diau gitu ya. Jadi anak itu adalah harta segalanya lah di orang Batak. Jadi ada hagabeon, hamoraon gitu ya. Jadi segala-galanya itu anak, apalagi anak laki-laki yang pertama gitu. Somehow kalau saya lihat eh, di kehidupan nyata gitu ya, kehidupan misalnya kehidupan ayah dan ibu saya, kehidupan ayah mertua, ibu mertua, dan semua deh rata-rata orang Batak pada umumnya yang sudah berkeluarga, mereka itu lebih akrab, lebih intimate banget dengan anak-anaknya gitu, dibandingkan dengan pasangannya, Ya. ya kan? Sehingga akhirnya ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, ada hubungan yang sangat erat sekali antara ibu dan anak. Hmm. Padahal anaknya ini pun sudah memiliki pasangan, gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang mungkin pasangan itu bukan nomor satu, tapi orang tua yang jadi nomor satu tanpa kita sadari gitu ya. Karena hubungannya sangat begitu kuat sekali dari kecil. Nah jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu sebenarnya memberikan pengertian gitu ya, eh, membalance antara misalnya ini ada kebutuhan pasangan nih yang harus kita penuhi. Sedangkan satu sisi ada kebutuhan orang tua juga yang harus kita bantu, gitu ya. Terus ada juga kebutuhan anak juga yang harus kita bantu. Nah, ketika kita dihadapi dengan posisi yang seperti ini tuh sebenarnya cara membalansinya, memprioritaskannya itu seperti apa sih, Bu Greta? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kadang-kadang Tuhan itu kan bisa meninterupsi mimpi kita ya, somehow gitu ya. Jadi kita punya mimpi ini gitu. Waktu kita misalnya memulai suatu pernikahan, ada target-target tertentu lah. Tapi di perjalanan Tuhan bisa saja gitu menginterupsi mimpi itu gitu. Sehingga akhirnya mimpi itu entah itu tertunda, entah itu memang nggak ada diganti semua gitu. Sehingga akhirnya ada eh, kebingungan juga di antara kita yang berpasangan ini sebenarnya bagaimana nih? Apakah memang kita harus tetap sebagai pasangan harus tetap mengejar mimpi itu yang dari awal kita bangun keluarga ini sudah kita harap-harapkan gitu, atau eh, kita kita eh, ya ikuti saja apa apa maunya Tuhan gitu Bu. Nah itu kan perlu adanya istilahnya sensitivitas ya, kepekaan gitu ya, kepekaan dari kita menyadari bahwa kayaknya kita nggak harus berubah deh, kayaknya Tuhan nggak mau kita ke arah sana. Jadi kita sebagai suami istri juga harus eh, ya salah, kayaknya kita doanya bukan ke sana karena Tuhan kayaknya pengennya ke sini gitu. Nah cuman kan kadang kan kepekaan itu kan nggak dimiliki oleh kedua pasangan ini ya. Bisa saja yang punya kepekaan itu salah satu aja, bisa itu istrinya, bisa itu suaminya gitu. Tapi untuk meyakinkan salah satunya pasangan yang tidak peka itu gimana ya Bu? Misalnya kita kayaknya bukan deh gitu. Jadi kan tapi kan itu kan ada posisi jadinya yang satu merasa enggak kok, masih kok. Nah, tapi satu sisi kayaknya bukan gitu. Itu kan kadang-kadang kan dalam kehidupan apa nyata kan kita juga sering ngadapin seperti itu ya. Nah, mohon petunjuknya juga itu Bu Greta. Terima kasih. Oke, yang pertama hubungan anak dan orang tua ya. Mungkin kita perlu diingatkan memang kalau di dalam kehidupan bukan hanya keluarga dari Sumatera gitu, tetapi banyak keluarga-keluarga yang khususnya hubungan orang tua dengan anak, biasanya ibu ya gitu ya, nggak mau lepasin anaknya walaupun udah menikah gitu ya, dianggap tetap anak dia yang harusnya lebih dekat kepada dia. Padahal kan di dalam firman Tuhan dikatakan yang dipersatukan adalah suami dan istri, ya, bukan anak dan orang tua loh.
Ya, tapi kita harus hormat kepada orang tua. Tapi yang dipersatukan itu adalah suami dan istri. Jadi memang dalam hal ini kalau kita sebagai orang tua ya kita harus tahulah sikap kita. Kalau nanti anak kita sudah menikah ya jangan ikut campur lah di dalam rumah tangganya gitu ya. Dia mau beli apa gitu ya. Dia mau ngurus anaknya seperti apa. Walaupun kebiasaan dia beda sama kita. Ya berikanlah kebebasan kepada mereka sebagai pasangan suami istri. Tetapi kalau kita sebagai anak, ya, sebagai anak kepada orang tua kita masih memperlakukan kita seperti demikian, maka kita harus mempunyai batasan tentunya, ya. Mana area di dalam rumah tangga saya, suami dan istri dan anak-anak kita sebagai keluarga inti, mana orang tua kita. Tapi sekali lagi, tidak menghilangkan rasa hormat kita kepada orang tua. Ya, jadi diberikan penjelasan. Misalnya kalau ada sesuatu eh, yang lebih urgent gitu ya, kita lakukan. Ada acara misalnya di antara keluarga inti, tapi si ibu ini mau kamu, ayo dong anakku ke rumah gitu ya. Misalnya contoh. Ya kita harus pintar-pintar lah bagi waktu. Mana yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita mendahulukan dulu orang tua kita sampai kita mengabaikan kepentingan di dalam rumah tangga kita. Ya. eh Kemudian kalau mimpi tadi ya. Kalau mimpi ini kan sesuatu yang bisa nyata bisa tidak bukan? Ya enggak? Bisa iya terjadi, bisa tidak juga kan? Jadi kalau mimpi itu sesuai dengan kenyataan yang bisa kita realisasikan, ya silakan lakukan. Tetapi ketika itu tidak sesuai atau tidak cocok, ya nggak usah terlalu ngotot-ngotot lah, gitu kan. Pokoknya kita kan udah komit nih mimpi kita nanti pasangan mau misalnya mau punya rumah seperti ini, itu tapi belum kenyataan. Ya nggak usah ngotot-ngotot. Ya usaha boleh lah gitu ya. Tetapi ketika tidak tercapai pun jangan sampai putus asa kira-kira gitu. Apa yang kita usahakan boleh kita lakukan, tetapi harus lihat juga keterbatasan kemampuan kita. Saya tidak tahu mimpinya Pak Ucok dan keluarga ini apa gitu ya. Tapi kalau sekali lagi saya ingatkan mimpi itu bisa nyata bisa tidak gitu ya. Kalau memang tidak sesuai ya jangan sampai putus asa lah kira-kira. Mungkin ada arah lain yang diarahkan. Ada satu lagi yang lebih baik daripada mimpi kita yang utama. Bisa saja gitu ya. Itu mungkin Pak Ucok yang bisa saya sampaikan. Atau ada Oke, lagi yang mau makasih Bu Nanti. ditanggapi Pak Ucok? Makasih Bu. Oke, Cukup Bu Greta. thank you. Mau sekarang ada yang mau sharing lagi? Atau mau nanggapi Pak Yudi? Ada Pak Yudi, silakan. Pak Yudi mau sharing bagi pengalaman buat yang muda-muda. Sebenarnya udah jelas semua itu yang Bu Greta Ya malam. udah jelas semua apa yang Bu Greta sampaikan. Jadi saya aja banyak mengkoreksi diri. Oh iya ya, Eh, mungkin saya perlu banyak belajar lagi nih. Jadi kalau saya diminta memberikan apa namanya advice gitu ya, eh, saya rasa sih sudah cukup. Tapi kalau menanggapi seperti yang tadi terjadi pada apa Pak Ucok ya, khususnya mengenai mimpi, ya itu memang setiap keluarga memang eh, masing-masing ya punya mimpi gitu ya untuk mau punya rumah, tinggalnya di mana, tempatnya di mana, tetapi mungkin kalau yang bisa saya sharingkan ya, ini saya eh, rumah itu ya, saya nggak pernah kepikiran tinggalnya di mana gitu ya. Rumah saya tuh berpindah-pindah gitu. Dan saya nggak bisa menebak gitu ya. Akhirnya ada di mana gitu. Tetapi eh, kita mesti mempercayai bahwa Tuhan itu apa ya menuntun kita ya. Kadang kadang tuntunannya itu memang benar. Kadang bukan mimpi kita gitu. Tetapi apa
banyak hal-hal yang justru menakjubkan di luar daripada pikiran kita. Jadi sebetulnya pikiran kita itu memang jangan terlalu mimpi kita itu jangan terlalu ditujukan kepada hal-hal yang fisik ya. Memang harusnya memang kita itu senantiasa mengingat bahwa kita itu memang dikatakan kan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi memang kita itu harus mengutamakan atau mendahulukan mimpi yang itu, yang memang itu mesti itu sulit ya gitu, karena sangat bertabrakan dengan segala keinginan mimpi-mimpi kita yang duniawi lah kalau boleh dibilang gitu. Ya mungkin saya juga nggak tahu mimpinya Pak Ucok apa, tapi mungkin bisa menjadi gambaran aja gitu. Demikian Bu Greta tambahan saya. Thank you Pak Yudi. Nah, terima kasih untuk sharingnya. Nah, untuk mimpi nih, saya boleh sharing juga nih ya tentang mimpi saya. Waktu kami baru menikah gitu ya, nah, suami saya Pak Bigman bilang gini, nanti kalau kita sudah tua ya, kita akan melayani ke luar kota berdua gitu ya. Anak-anak sudah besar, udah berkeluarga sendiri gitu kan. Nanti kemana-mana saya akan mendampingi dia lah gitu kan. Mau ke luar kota kemana saja gitu. Tapi kenyataan mimpi saya kan nggak seperti itu gitu kan Pak Ucok. Suami saya udah dipanggil gitu kan. Tidak seperti yang saya harapkan. Tapi apakah saya tidak bisa pergi? Ya bisa juga gitu kan. Tapi tidak berdua lagi dengan suami saya. Saya bisa melayani, tapi tidak bersama-sama lagi gitu. Kira-kira gitu loh Pak Ucok ya. Mimpi kita untuk bagus-bagus oke, nggak salah. Tapi belum tentu mimpi kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi tadi Pak Yudi katakan, kadang Tuhan berikan lebih baik dari apa yang kita mimpikan. Sesuatu yang luar biasa.